Waalaikumsalam Ibu Endah ya. Apa kabar Ibu Yuli, Ibu Yasni? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa hal sehubungan dengan kegiatan coaching kita malam ini ya Ibu. Saya ingin sedikit berbincang dengan Ibu Yasni selaku selaku coach ya Ibu untuk kegiatan coaching kita malam ini. Selaku coach, apa yang kompetensi inti apa yang Ibu persiapkan dalam kegiatan coaching kita malam ini, Ibu? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Selaku coach, kompetensi inti yang perlu dimiliki yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menyimak dengan baik, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu memahami ya Ibu untuk kompetensi inti yang memang perlu dipersiapkan dalam kegiatan coaching kita malam ini. Kemudian sehubungan dengan prinsip daripada kegiatan coaching, bagaimana Ibu? Ada hal-hal apa saja yang memang perlu Ibu kuasai juga? Terima kasih Bu. Yang saya ketahui tentang prinsip coaching adalah yang pertama adalah kemitraan, yakni coach dan coachee mensejajarkan atau memiliki posisi kemitraan atau sama posisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses kreatif, Bu. Oke, untuk proses kreatif kira-kira bagaimana Ibu itu? Apa yang perlu ditindaklanjuti, yang perlu Ibu lakukan juga sehubungan dengan kegiatan coaching kita? Untuk proses kreatif di sini, selaku coach itu sebisa mungkin membuat potensi coach itu bisa berkembang. Jadi coach menginspirasi coach untuk menemukan jawaban sendiri atas permasalahannya gitu, Bu. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada pertanyaan yang menyudutkan. Jadi betul-betul coach itu bisa dengan kreatif sendiri menemukan masalah dan juga menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu. Luar biasa sekali Ibu sepertinya menguasai ya Bu ya untuk kegiatan coaching kita ya Ibu, kompetensi inti kemudian prinsip daripada kegiatan coaching. Satu lagi Ibu, sepertinya saya masih penasaran sehubungan dengan mendengarkan aktif, ini masih di dalam kompetensi inti daripada kegiatan coaching. Hal-hal apa saja juga yang perlu dipersiapkan Ibu? Ya, karena mendengar sendiri adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki ya Bu. Jadi seberapa baik kita mendengar orang lain dalam setiap sesi coaching akan memberikan hasil yang efektif juga dalam membangun hubungan yang berkualitas satu sama lain. Jadi kita mendengarkan itu untuk menggali informasi, mengerti pokok permasalahan, belajar, dan sekaligus menikmati pembicaraan yang kita sedang diskusikan dengan coach kita. Jadi betul-betul seperti alur tirta mengalir saja begitu permasalahan maupun solusinya. Dan lebih jelasnya kemampuan mendengar adalah sebuah keuntungan untuk lebih berkembang menjadi seorang coach. Jadi itu merupakan modal utama kita sebagai seorang coach yang baik begitu. Luar biasa Ibu ya, bahwa memang dalam kegiatan coaching kita perlu juga mendengarkan aktif ya Ibu. Kita tidak boleh memberikan label, kemudian kita tidak boleh berasumsi negatif juga ya. Tepat sekali Ibu. Silakan Ibu Yasni dan Ibu Yuli untuk kegiatan coachingnya bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami praktekkan coaching bersama saya, Yasni Prihati sebagai coach dan Ibu Yuli sebagai coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, bagaimana kabar Ibu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Yasni, alhamdulillah malam ini ceria. Ya.
Alhamdulillah, iya. Iya, kayaknya udah lama nih saya nggak ngobrol sama Ibu Yuli nih, jadi kangen. Bisa kita ngobrol ya, Bu? Atau ya santai-santai gitu, Bu? Iya, sama Bu, kita lama Apa tidak ketemu. nggak gangguin lagi apa nih? Nggak gangguin aktivitas Ibu ya? Enggak Bu, aman. Oke, oke, nggak ganggu ya. Berarti saya ini aja nih, tanya-tanya aja. Mau tanya kabarnya Ibu. Kabar sebenarnya nih. Nah, kalau misalnya ada hal apa gitu. Oh iya, begini ya Bu, sebenarnya ada yang ingin saya omongin mengenai apa permasalahan pribadi kayaknya ya. Kenapa ya beberapa bulan ini saya istilahnya seperti apa ya, susah nih nyebutkannya, apa tadi, insecure, nah dengan diri Insecure saya ya? sendiri. Dengan diri saya sendiri merasa tidak nyaman gitu. Tidak nyamannya nih begini, saat ini kan tubuh saya ini agak gendut ya, agak gendut, jadi membuat rasa tidak percaya diri saya itu tumbuh. Dan karena ya memang dari dulu saya mengharapkan saya itu tidak gendut untuk saat ini, seperti itu. Karena mungkin ya salah satu ya penyebabnya kesehatan mungkin itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Wah, insecure tadi ya. Oke, setelah kita ngobrol ini, Ibu ada punya hal yang ingin dicapai nggak, Bu? Dari solusi dari diskusi kita kali ini, Bu? Saya mengharapkan pandangan terhadap diri saya sendiri itu hilang begitu. Ketika saya memandang diri saya kok ada kekurangan atau apa, jadi supaya hilang aja pikiran seperti itu gitu, jadi enak aja menjalaninya. Oke, jadi ingin supaya persepsi Ibu gitu ya terhadap diri Ibu bisa berubah atau berbeda dari persepsi negatif yang Ibu bikin sendiri mungkin. Ada lagi Iya. nggak Bu selain itu, Bu? Atau ada hal buruk yang mengakibatkan itu, Bu? Mungkin. Intinya kalau misalnya saya berpikirnya gini, kalau badan saya itu gendut, istilahnya kesehatan pertama terganggu gitu. Kemudian Si Ibu gitu ya terhadap diri Ibu bisa berubah atau berbeda dari persepsi negatif yang Ibu bikin sendiri mungkin. Ada lagi iya. nggak Bu selain itu, Bu? Atau ada hal buruk yang mengakibatkan itu, Bu? Mungkin. Intinya kalau misalnya saya berpikirnya gini, kalau badan saya itu gendut, istilahnya kesehatan pertama terganggu gitu. Kemudian penampilan terlihat ya tidak oke lah seperti itu. Berpakaian rasanya kok tidak cocok sama sekali, itu apa aja yang dipakai merasa tidak cocok. Akhirnya yang menimbulkan tidak kepercayaan diri saya. Oke, begitu ternyata ya Bu ya. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya Ibu merasa tidak tersugesti dengan pikiran Ibu itu? Saya selama ini ya kalau berusaha untuk tidak membuat memandang negatif terhadap diri saya itu dengan gini, melihat orang yang memiliki kekurangan, biasanya orang yang memiliki kekurangan aja bisa percaya diri, kok saya tidak, seperti itu. Oh iya. Nah, itu sudah mulai membuat ada pikiran positif. Nah, mungkin lama-kelamaan kalau kita tambah lagi nih pikiran positifnya bisa ya, Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak, Bu, hal positif lain yang Ibu pikirkan nih supaya hal negatif tadi terhilangkan? Karena memang tadi tujuan awal saya ya ingin menghilangkan pikiran itu, setidaknya kan saya ingin mengubah nih yang membuat saya tidak percaya diri tadi. Awalnya kan yang membuat saya tidak percaya diri tadi eh, karena body saya yang mulai mengembang lah istilahnya. Jadi pikirannya ingin diet lah Bu untuk mengurangi beban tubuh saya yang ya memang agak berat lah, timbangannya bertambah untuk bulan-bulan ini. Itu.
Oke, jadi masih berupa pikiran tadi Bu ya. Nah, kalau misalnya ada rencana apa mungkin yang mau Ibu lakukan Bu ke depannya supaya ada kemajuan apa atau gimana? Iya. Rencananya tadi ya saya ingin melakukan program kayaknya, program untuk diet. Saya sudah mau mencoba, namun tuh gagal terus, kayaknya kurang konsisten yang saya lakukan. Tapi kali ini saya ingin mengubah mindset saya bahwa kayaknya saya harus sehat sih, tujuannya kayak gitu aja dulu. Karena kalau kita bisa berpikir bisa menjaga pola makan yang sehat, mungkin nanti ujung-ujungnya hasil yang kita dapatkan ya tadi ada penurunan berat badan secara ideal dan mungkin kemudian salah satunya adalah mindset saya kayaknya harus saya ubah. Keren banget tuh. Nah, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira yang jadi prioritas pertama dulu yang mana, Bu? Mindset kayaknya ya, mindset dulu, pola pikir saya yang harus saya ubah terhadap memandang diri saya sendiri itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan saya nih mau apa? Tujuannya yaitu saya mau sehat aja dulu. Gitu. Jadi plusnya adalah bonusnya yang saya harapkan ya tadi terjadinya penurunan berat badan dan kepercayaan diri saya akan timbul seperti itu. Masya Allah, luar Adalah biasa. mindset saya kayaknya harus saya ubah. Keren banget tuh. Nah, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira yang jadi prioritas pertama dulu yang mana, Bu? Mindset kayaknya ya, mindset dulu, pola pikir saya yang harus saya ubah terhadap memandang diri saya sendiri itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan saya nih mau apa? Tujuannya yaitu saya mau sehat aja dulu. Gitu. Jadi plusnya adalah bonusnya yang saya harapkan ya tadi terjadinya penurunan berat badan dan kepercayaan diri saya akan timbul seperti itu. Masya Allah, luar biasa, Bu. Saya bangga sama Ibu. Ada lagi kira-kira, Bu, hal tambahan lainnya? Selain Kayaknya tidak yang ada tadi, sih. apa aja tadi? Coba Ibu ulang dulu. Yang ke mindset yang saya ubah pertama, kemudian mengubah pola hidup saya menjadi lebih sehat lagi. Mungkin kalau kita berpikir untuk pola hidup yang sehat, nanti beriringnya waktu mungkin ya pola pikir kita akan menjadi lebih sehat lagi gitu Bu. Setuju sekali, Bu ya. Nah, kira-kira nih Ibu punya komitmen apa nih ke depannya, Bu? Terkait dengan hal-hal yang sudah Ibu ceritakan tadi. Komitmen yang akan saya lakukan kayaknya konsisten yang ingin saya lakukan itu untuk kedepannya. Oke, konsisten ya Bu ya. Nah, satu hal penting lagi nih Bu, yang membantu Ibu, ada nggak buat ngejalanin komitmen tersebut Bu? Membantu menstabilkan atau mengingatkan? Saya perlu dukungan teman di sekitar, mungkin tidak, dan keluarga kayaknya. Karena orang yang ingin melakukan pola hidup sehat ini kan tantangannya penuh luar biasa, apalagi dengan lingkungan yang kita banyak berbagai macam, maksudnya ketika di ruang kantor itu kan nanti banyak yang ngumpul-ngumpul istilahnya, terus dengan makanan gorengan-gorengan dan sebagainya. Kalau saya, iya, apalagi apabila saya tidak konsisten, maka mungkin mindset saya itu akan berubah. Jadi saya perlu dukungan support aja lah itu dari teman-teman bahwa saya ini lagi. Nah, satu hal penting lagi nih Bu, yang membantu Ibu, ada nggak buat ngejalanin komitmen tersebut Bu? Membantu menstabilkan atau mengingatkan? Saya perlu dukungan teman di sekitar, mungkin tidak, dan keluarga kayaknya. Karena orang yang ingin melakukan pola hidup sehat ini kan tantangannya penuh luar biasa, apalagi dengan lingkungan yang kita banyak berbagai macam, maksudnya ketika di ruang kantor itu kan nanti banyak yang ngumpul-ngumpul istilahnya, terus dengan makanan gorengan-gorengan dan sebagainya. Kalau saya, iya, apalagi apabila saya tidak konsisten, maka mungkin mindset saya itu akan berubah.
Jadi saya perlu dukungan support aja lah itu dari teman-teman bahwa saya ini lagi melakukan program. Betul sekali Bu, luar biasa. Saya doakan semoga hal-hal yang pengen Ibu capai bisa terlaksana dan juga tentunya disupport oleh orang-orang di sekeliling Ibu. Senang sekali mendengarkan cerita Ibu. Sudah lebih baik ya Bu sekarang? Gimana perasaannya? Baik, baik kayaknya nih saya sudah berpikir untuk kedepannya tuh bagaimana gitu, untuk lebih memahami akan diri saya sendiri. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu atas ceritanya. Semoga sukses dengan program dietnya dan juga perubahan mindset-nya ya Bu ya. Insya Allah menginspirasi dengan yang lainnya juga. Iya, makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berlangsung, tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan Tirta, yang dimana tujuannya sudah tersampaikan, yang dilakukan coachnya, tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya juga sudah tersampaikan, tanggung jawab dan komitmennya juga sudah ada. Baik, ini untuk Ibu Yatsni sebagai coach nih, untuk sebagai refleksi diri ya Ibu ya. Alhamdulillah memang sudah berjalan sesuai dengan Tirta ya, dia sesuai dengan coachingnya yang seharusnya. Kemudian bagaimana ini Bu? Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan kegiatan coaching tadi Ibu? Ya Bu, alhamdulillah saya menyiapkan diri sebagai pendengar yang baik, memposisikan diri sebagai mitra untuk coach saya yaitu Ibu Yuli. Saya memberikan waktu untuk beliau menemukan masalah yang dihadapi, kemudian memberikan dukungan penuh untuk beliau menemukan masalah sendiri dan solusi sendiri. Saya berusaha memahami masalah beliau dan saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan beliau gitu. Oh iya, luar biasa sekali, betul sekali Ibu ya. Kemudian Ibu, kira-kira nih apa yang perlu lagi untuk Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri lagi Ibu? Saya ingin terus belajar bagaimana tahapan yang lebih baik lagi dalam alur Tirta tentang bagaimana menjadi mitra yang baik bagi coach, memberikan dukungan, memberikan semangat atas masalah yang muncul di lingkungan coach, serta berusaha memahami masalah yang dialami coach dan membuat pertanyaan yang lebih bijak lagi dan tidak menyinggung perasaan coach. Begitu Ibu. Oh iya, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan benar-benar bisa dipraktikkan nanti ya Bu ya di dalam pembelajaran kita maupun dengan rekan maupun mitra kerja kita ya Ibu. Terima kasih.